Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa iktafa atharuhu ila yawmil muntaha, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian kalam, kemudian susunan kalam. Susunan kalam ada 3: isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda dari setiap susunannya. Tanda isim apa, tanda fi'il apa, dan tanda huruf itu apa. Kenapa kita harus mengetahui tandanya? Agar kita bisa membedakan dan bisa mengetahui mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Nah, kita masuk ke tanda yang pertama, yaitu tanda Kita masuk ke yang pertama, itu tanda isim. Alamatul isim, tanda-tanda isim. Ibnu Ajurrum menyebutkan 4 tanda isim dalam kitabnya. Sebagian pensyarah dari kitab Al-Ajurrumiyah mengatakan 5, karena mereka membedakan antara huruf khafat dan huruf qasam. Tapi ana menjadikan 4 karena huruf khafat sama huruf qasam memiliki tugas yang sama, yaitu sama-sama mengkasrahkan. Jelas? Nah, jadi Ibnu Ajurrum menyebutkan 4 tanda bagi isim dalam kitabnya Al-Ajurrumiyah. Apakah cuma 4 tanda bagi isim? Tidak. Banyak. Tapi cukuplah dengan 4 tanda ini kalian bisa mengetahui bahwasanya kata itu adalah isim. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Ajurrum. Apakah ada tanda isim yang lain? Ada, banyak. Maka kalau kalian baca kitab yang lain, apalagi syarah dari dari Jurumiyah sendiri yang disyarah oleh para ulama kita, itu banyak di antara mereka menambahkan tanda-tanda isim. Jadi yang ingin Anda sampaikan di sini ialah tanda isim bukan hanya 4 ini saja. Masih banyak tanda isim yang lain, tapi cukuplah 4 ini yang menjadikan kalian tahu bahwasanya kata itu adalah isim. Jelas? Maka nanti kalau kalian belajar kitab-kitab nahwu yang lain, terutama kayak Alfiyah atau Syarah Ibnu Malik, Syarah Alfiyah, di sana kalian akan mengetahui bahwasanya isim memiliki banyak sekali tanda. Sama halnya seperti bab mubtada dalam kitab Al-Ajurrumiyah. Kita hanya mendapatkan bulu halusnya saja atau kulitnya saja. Tapi ketika kalian ta'ammuk fi fannin nahw, ketika kalian mendalami ilmu nahwu ini, kalian akan melihat, contohnya dalam kitab Syarah Naqil, kalian akan melihat bahwasanya mubtada itu sangatlah luas. Mubtada lahu fa'il, mubtada begini, mubtada begitu. Jadi yang kalian pelajari sekarang kulitnya. Apakah itu bermanfaat? Sangatlah bermanfaat. Karena untuk mendapatkan sebuah daging, kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Jelas? Nah, tanda isim yang pertama adalah al-khafdu. Apa yang dimaksud dengan al-khafdu? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua at-tanwin. Kemudian masuknya alif dan lam. Kemudian huruf al-khafd. Dalam huruf khafd ini masuk juga huruf qasam. Nanti kita akan membahas. Nah, kita masuk ke yang pertama. Apa yang dimaksud dengan al-khafdu? Yang dimaksud dengan al-khafdu ialah kasrah. Harokat kasrah, nama lainnya adalah khafd. Kemudian muncul pertanyaan sekarang, di mana terletak harokat kasrah ini? Apakah di awal isim, di tengahnya, atau di akhirnya? Anda sudah membahas di pertemuan pertama. Tujuan kita mempelajari ilmu nahwu untuk mengetahui keadaan akhir sebuah kata. Jadi kasrah ini terletak pada akhir. Jadi apapun kata, kalian menemukan sebuah kata diakhiri dengan harokat kasrah, maka kata itu adalah isim. Contohnya fil baiti. Perhatikan kata al-bait. Dalam kata al-bait ini, kalian akan menemukan bahwasanya dia diakhiri dengan harokat kasrah. Kasrah inilah yang menandakan dan menunjukkan bahwasanya kata al-bait adalah isim. Dikarenakan kalian melihat harokat kasrah ini, kalian sudah bisa mengatakan bahwasanya al-bait itu isim. Dikarenakan kalian mengetahui tandanya yang pertama, yaitu kasrah. Contoh yang kedua, alal maktabi. Kata al-maktab diakhiri dengan harokat kasrah. Kasrah inilah yang menunjukkan bahwasanya al-maktab itu
isim. Jelas? Nah, kemudian tanda yang kedua at-tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? An, in, un. An, in, un. Sebagian ulama tajwid mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tanwin ialah harokat kedua yang muncul dari harokat yang pertama, yang menjadikan dia dibaca an, in, un. Kan aslinya seperti ini. A, I, U. Jelas? Muncullah harokat kedua yang menjadikan dia an, in, un. Itulah yang dimaksud dengan tanwin. Tapi ini masalah khilaf yang tidak begitu rumit. Jadi al-muhim yang dimaksud dengan tanwin ialah an, in, un. Oke, jelas ya. Nah, contohnya qalamun. Qalamun. Perhatikan kata qalamun diakhiri dengan tanwin. Lagi-lagi kita membahas akhir ya. Qalamun diakhiri dengan tanwin. Dikarenakan tanwin inilah kalian bisa mengetahui bahwasanya qalamun itu isim. Contoh kedua, kitabun diakhiri dengan tanwin juga. Kitabun isim. Kenapa? Karena tanwin. Zaidun. Zaidun isim. Kenapa? Karena tanwin. Jelas ya. Kemudian tanda yang ketiga ialah alif lam. Alif lam. Contohnya al-kitab diawali dengan alif lam. Contoh yang kedua al-qalamu diawali dengan alif lam. Contoh yang ketiga al-baitu, alif lam juga. Masuknya alif lam ke dalam tiga kata ini, kitabun, qalamun, baitun, menandakan dan menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah isim. Dari mana kalian mengetahuinya? Dari alif lam yang berada di awalnya. Kemudian tanda yang keempat, huruful khafat. Apa yang dimaksud dengan huruf khafat? Yang dimaksud dengan huruf khafat ialah huruf-huruf yang mengkasrahkan. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang menjadikan kata itu kasrah. Jadi harokat awal dari sebuah kata itu dhammah ya teman-teman. Dicatat ya. Ini adalah harokat asli dari sebuah kata. Dhammah ini tidak akan berubah ilal abad, sampai kapan, kecuali ada penyebab yang masuk ke dalam kata tersebut. Kalau masuk penyebab barulah berubah dhammah tersebut, entah dia menjadi fathah ataupun kasrah ataupun sukun. Dan di antara penyebabnya ialah huruf khafat, atau nama lainnya ialah huruf jar. Nama lain huruf khafat adalah huruf jar. Nah, huruf khafat inilah menjadi penyebab bahwasanya kasrah itu dhammah itu bisa berubah menjadi kasrah. Dan apa saja huruf khafat? Huruf khafat yang pertama min, kemudian ila, kemudian an, kemudian ala, kemudian fi, rubba, bi, ka, la, dan seterusnya. Apa arti min? Min artinya dari. Yes. Kemudian ila, ke, an, tentang, ala, di atas, fi, di, rubba. Rubba artinya betapa banyak. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa dan mereka enggak mendapatkan pahala puasanya kecuali ju' wal 'atash. Lapar dan dahaga saja. Jadi rubba betapa banyak. Bi dengan li untuk ka seperti. Tapi huruf-huruf ini akan melebar maknanya seperti yang Anda jelaskan kemarin. Tapi kalian pegang saja makna yang tadi untuk memudahkan kalian mengingatnya. Tapi insya Allah, tapi huruf-huruf ini maknanya akan melebar sesuai dia masuk ke kata apa. Jelas? Nanti kita akan membahasnya. Kemudian huruf qasam. Huruf qasam ini termasuk huruf khafat. Kenapa? Karena sama-sama mengkasrahkan. Jelas? Apa itu huruf qasam? Huruf qasam adalah huruf untuk bersumpah. Huruf qasam adalah huruf untuk bersumpah. Apa saja? Ada 3. Wa, ba, ta. Maka di antara cara bersumpah itu wallahi, billahi, tallahi. Jelas? Nah. Jadi inilah 4 tanda isim yang disebutkan oleh Ibn Ajurrum. Yang pertama khafat atau kasrah, yang kedua tanwin, an, in, un, yang ketiga masuknya alif dan lam, dan yang keempat huruful khafat. Khulasah, singkatan atau ringkasannya ialah khafat dan tanwin itu terletak di akhir. Terletak di akhir isim, di akhir kata. Adapun alif lam dan huruf khafat itu terletak di awal. Jelas? Nah.
Kemudian sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Dalam kitab disebutkan wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sin wa sawfa wa ta'it ta'nits as-sakinah. Fi'il itu diketahui dengan qad, sin, sawfa dan ta' ta'nits as-sakinah. Apa yang dimaksud dengan qad? Arti qad ialah sungguh. Jelas? Arti qad ialah sungguh, dan bisa juga maknanya bisa jadi. Kapan dia berarti sungguh dan kapan dia berarti bisa jadi? Jelas? Dia berarti sungguh ketika bersanding dengan fi'il madhi. Ketika qad plus fi'il madhi. Dia berarti bisa jadi ketika qad bersanding dengan fi'il mudhari. Jelas? Jadi kalau qad setelahnya fi'il madhi maka maknanya sungguh. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Adapun jikalau qad setelahnya fi'il mudhari itu artinya bisa jadi. Qad yadhhabu Muhammadun. Bisa jadi Muhammad akan pergi. Qad ya'kulu Zaidun, bisa jadi Zaid makan. Nah, qad ini menunjukkan bahwasannya kata setelahnya itu isim. Jadi bukan qadnya isim ya, tapi kata setelahnya. Kata setelah qad itu adalah afwan. Kata setelah qad itu fi'il, bukan isim. Afwan, sabaqal lisan. Jadi qad ini adalah menunjukkan jadi qad ini adalah kata atau huruf, afwan, huruf yang datang sebelum fi'il. Dan kata yang setelah qad itu itulah fi'il. Bukan qadnya fi'il, tapi kata setelah qad itu. Jelas? Kemudian sin. Apa arti sin? Artinya akan. Arti sin adalah akan. Begitu juga saufa. Saufa artinya akan. Tapi bedanya apa? Kalau sin waktunya dekat. Kalau saufa waktunya jauh, waktunya lama. Akannya lama. Jelas? Contohnya sayadhhabu. Setelah sin ini ada fi'il yadhhabu. Yadhhabu inilah fi'ilnya, bukan sinnya. Jelas? Kemudian saufa yadhhabu. Yadhhabu inilah fi'ilnya, bukan saufa. Kemudian tanda yang terakhir ialah ta marbutah. Afwan, ta ta'nis sakinah. Ngantuk, belum tidur. Tanda yang terakhir ialah ta ta'nis as-sakinah. Yaitu tak sukun yang menunjukkan kewanitaan atau muannas. Contohnya zahabat, dia terletak di akhir. Bukan berarti taknya ini fiilnya, tidak. Tapi zahabatnya, zahaba itu fiil. Jelas? Nah, kesimpulannya khulasah. Qad, sin dan saufa ini semua terletak di awal atau sebelum fi'il. Jadi qad, sin, saufa itu datangnya di awal fi'il atau sebelum fi'il. Jadi kata setelah qad, sin dan saufa itulah fi'ilnya. Jadi fi'ilnya bukan qad, bukan sin, bukan saufa ya, tapi kata setelah qad, sin, saufa itu baru fi'il. Jelas? Adapun ta ta'nis as-sakinah ini dia datangnya di akhir. Makanya lihat di sini zahabat, dia terletak setelah fiilnya zahabat. Adapun qad, sin dan saufa dia sebelum fiil. Naam, sekarang yang terakhir, alamatul huruf. Alamatul huruf itu simpel. Ibn Ajurrum mengatakan ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang tidak menunjukkan isim dan tidak menunjukkan fi'il itu adalah huruf. Jadi selain tanda isim, selain tanda fi'il, maka itu adalah huruf. Maknanya, tanda isim dan tanda fi'il tidak mungkin masuk ke dalam huruf. Contohnya ala. Nggak bisa kalian memasukkan huruf jar ke ala. Kalian bilang fi ala, nggak bisa. Contohnya lagi, qad. Nggak bisa kalian memasukkan tanda fi'il ke dalam qad. Saqad, sin kan? Saqad, nggak bisa. Nggak ada dalam bahasa Arab.
Kemudian saufa, nggak bisa kalian menjadikan saufa ini sebagai isim ataupun fi'il. Kenapa? Karena dia tidak cocok, nggak pantas untuk dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Jadi apapun kata yang tidak pantas masuk ke dalam tanda isim dan tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Jelas ya? Nah, selesailah materi kita di babul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik, dan ana harap kitab ini akan selesai di waktu yang dekat. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk yang ingin bertanya, silahkan via DM atau kolom komentar tersedia. Kita cukupi pelajaran kita sampai di sini. Alhamdulillah, intahayna min babil kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita lanjut ke babul i'rab ya. Ana sarankan kalian untuk menghafal babul kalam sebelum masuk babul i'rab. Nah, assalamualaikum.